Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 di sini akan membahas mengenai resiliensi. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Aulia Dava dengan NIM 121, kemudian ada Alwir Nadia dengan NIM 122, ada Rafika Ayu dengan NIM 133, ada saya sendiri Fadila Zahra dengan NIM 135, kemudian ada Tesalonika dengan NIM 144, ada Made Gangga dengan NIM 155, dan ada Amy Kesarah dengan NIM 156. Untuk materi pertama yang akan kami bahas di sini adalah mengenai pengertian resiliensi itu sendiri. Menurut Quidberg, pada tahun 2000, resiliensi ini dimaknai sebagai suatu kemampuan individu untuk menghadapi, mengatasi, dan mendapatkan kekuatan, serta mampu untuk mencapai transformasi diri setelah mengalami kesulitan. Karena berawal dari kesulitan tersebut, seorang individu akan menemukan jalan untuk pemecahan masalah atas kesulitan yang telah dialaminya. Resiliensi ini menjadi faktor yang sangat diperlukan untuk dapat mengubah ancaman-ancaman menjadi kesempatan untuk bertumbuh, berkembang, dan meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi demi perubahan yang baik. Perubahan baik ini yang akan membawa diri individu kepada kehidupan yang lebih baik. Pada intinya, resiliensi adalah kemampuan yang ada dalam individu untuk kembali pulih dari suatu keadaan yang menekan dan mampu beradaptasi dan bertahan dari kondisi tersebut. Selanjutnya ada aspek-aspek resiliensi. Menurut Goldberg, dalam Hendriani tahun 2018 menyebutkan karakteristik resiliensi dengan istilah sumber. Menurutnya, terdapat 3 sumber resiliensi individu atau 3 source of resilience, yaitu I have, I am, dan I can. Ketiganya saling berinteraksi dan menentukan bagaimana resiliensi individu kemudian. Yang pertama itu ada I have. I have adalah sumber resiliensi yang berhubungan dengan besarnya dukungan sosial yang diperoleh dari sekitar, sebagaimana dipersepsikan atau dimaknai oleh individu. Sumber I have memiliki beberapa kualitas yang dapat menjadi penentu bagi pembentuk resiliensi, yaitu hubungan yang dilandasi kepercayaan atau trust, struktur dan peraturan yang ada dalam keluarga atau lingkungan rumah, model-model peran, dorongan seseorang untuk mandiri, akses terhadap fasilitas seperti layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan. Yang kedua ada I am, adalah sumber resiliensi yang berkaitan dengan kekuatan pribadi dalam diri individu. Beberapa kualitas pribadi yang mempengaruhi I am dalam membentuk resiliensi adalah penilaian personal bahwa diri memperoleh kasih sayang, memiliki empati, kepedulian, dan cinta terhadap orang lain, mampu merasa bangga dengan diri sendiri, memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan juga optimis atau percaya diri akan masa depan. Yang ketiga ada I can, adalah sumber resiliensi yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam memecahkan masalah menuju keberhasilan dengan kekuatan diri sendiri. Sumber resiliensi ini terdiri dari kemampuan dalam berkomunikasi, problem solving atau pemecahan masalah, kemampuan mengolah perasaan, emosi, dan impuls-impuls, juga kemampuan mengukur temperamen sendiri dan orang lain. Tips dan trik untuk meningkatkan resiliensi. Menurut penelitian yang dilakukan Ravitch dan State 2002, kita bisa terus meningkatkan dan melatih tingkat resiliensi dengan menerapkan kebiasaan dan pola pikir berikut. Yang pertama, ubah persepsi tentang kegagalan. Kita perlu meyakini bahwa kegagalan adalah suatu hal yang wajar dalam usaha untuk mencapai cita-cita. Dengan mengubah persepsi kegagalan menjadi hal yang lebih positif, seperti mampu membuat kita menjadi pribadi yang lebih matang dan mampu memaknai kesuksesan secara lebih, dapat membantu kita untuk lebih termotivasi dibandingkan mengurung diri dalam keterpurukan. Yang kedua, bangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri penting bagi pribadi yang ingin resilient. Dengan kepercayaan diri, kita akan memilih keyakinan bahwa kita akan sukses suatu saat nanti. Yang ketiga, belajar untuk rileks. Ketika kita menjaga pikiran dan tubuh kita akan lebih mampu untuk mengatasi tantangan dalam hidup secara lebih efektif. Beberapa caranya adalah dengan membiasakan diri untuk tidur cukup, olahraga, meditasi, dan refreshing. Selanjutnya, ada kontrol respon diri. Ingat bahwa kita semua pernah mengalami hari-hari berat, tetapi kita memiliki pilihan dalam menanggapi. Kita bisa memilih reaksi yang panik dan pesimis ataupun tenang dan optimis. Pribadi yang resilient mampu memilih
respons yang tepat dari masalah yang dihadapi, yaitu dengan tetap tenang dan optimis. Dan yang terakhir adalah bersikap fleksibel. Pribadi yang resilient memahami bahwa segala sesuatunya berubah, bahkan rencana yang sudah dibuat dengan hati-hati pun bisa gagal ataupun dibatalkan. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan memahami masalah atau dengan memilih jalur lain. Berdasarkan penelitian mengenai hubungan antara resiliensi dan work engagement, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara resiliensi dengan work engagement. Semakin tinggi resiliensi, maka semakin tinggi work engagement. Sebaliknya, semakin rendah resiliensi, maka semakin rendah work engagement. Resiliensi memberikan sumbangan efektif sebesar 54,5% pada work engagement. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh resiliensi terhadap job insecurity pada pegawai honorer dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi resiliensi pegawai honorer, maka semakin rendah job insecurity. Dan sebaliknya, jika semakin rendah resiliensi pegawai honorer, maka akan tinggi job insecurity-nya. Hasil penelitian ini terbukti bahwa resiliensi memberikan pengaruh sebesar 9,3%. Resiliensi tinggi yang dimiliki pegawai honorer dapat membuat komitmen dalam bekerja semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena pegawai honorer memiliki kebermaknaan kerja yang positif dan membuat individu mampu dalam memahami setiap aspek pekerjaannya. Nah, itu tadi penjelasan tentang resiliensi. Semoga dapat dipahami, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.